Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Mafir Alaili, NIM 401131319069, Prodi Pak Irregular semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Microteaching yang menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara sebab dengan akibat atau definisi dengan contoh keterampilan. Menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisasi secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan. Yang pertama, menjelaskan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Aspek-aspek dalam menjelaskan materi pembelajaran seperti bahasa yang dipilih harus sederhana, terang, dan jelas. Bahkan, yang disajikan harus dipahami dan dikuasai dengan baik, dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Pelaksanaan keterampilan menjelaskan pada guru sangatlah penting. Karena keterampilan menjelaskan pada guru tidak terlepas dari peran anak di sekolah dan di rumah. Pengertian keterampilan menjelaskan, pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik seorang guru sendiri, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan penyampaian suatu ide atau pendapat ataupun pemikiran, dalam hal ini bahan pelajaran dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk pengorganisasian dalam penyampaian ide tersebut, sistematika penyampaian, hubungan antar hal terkandung dalam ide itu, upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya diantaranya adalah pengkajian ide atau bahan yang disajikan, pengajian hubungan yang mungkin ada di antara hal-hal yang terkandung dalam ide tersebut, serta kemungkinan pengambilan ikhtisar atau generalisasinya. Tujuan keterampilan menjelaskan menurut Sa'ud-Udin Syaifuddin 2012. Tujuan utama keterampilan menjelaskan sebagai berikut. A. Membimbing murid memahami materi yang dipelajari. B. Melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. C. Untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. D. Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. E. Mendorong siswa untuk mendapat dan memahami hukum dalil, prinsip umum serta objektif dan bernalar. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terhadap komponen yang harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu komponen merencanakan dan penyajian suatu penjelasan. Komponen merencanakan penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerima pesan. A. Isi pesan atau materi.
Isi pesan atau materi meliputi analisis masalah serta keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut. Penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut. Penggunaan hukum-hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang tepat ditentukan. B. Penerimaan pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerimaan pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkan. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan latar belakang sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor tersebut. Komponen penyajian. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Kejelasan penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. B. Penggunaan contoh ilustrasi dalam memberikan pelajaran sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. C. Memberikan tekanan dalam memberikan penjelasan. Guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan, seperti yang terpenting perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak susah. D. Penggunaan balikan. Guru hendaknya memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika kejelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu, guru perlu melakukan penyesuaian dalam penyajiannya. Misalnya kecepatan, memberikan contoh tambahan, atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang siswa dapat dijaring bersamaan dengan pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan tentang pemahaman mereka. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Adapun prinsip-prinsip menurut SAUD 2012 sebagai berikut. A. Penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran. Tergantung pada keperluannya, penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. B. Penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. C. Guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. D. Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. E. Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Menurut Saputri 2014 terdapat 5 tahapan dalam keterampilan menjelaskan, yaitu 1. Penyampaian informasi secara sederhana. Menyampaikan informasi adalah memberitahu dalam konteks pelajaran. Menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan. Langkah inti adalah penjelasan. Penjelasan dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, pemberian contoh. Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh konkret secara nyata. Yang kelima, latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan adalah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Kelebihan penerapan keterampilan penjelasan.
Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Saputri 2014 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasikan, dan menilai informasi yang diterima. Yang kedua, lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide yang mengemukakan ide-ide tersebut. Yang keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Menurut Saputri 2014 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Yang ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.